Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman dan takwa itulah yang akan membawa kita semuanya kepada kebahagiaan hidup, baik hidup saat ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kali ini adalah 4 orang yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Dalam satu keterangan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa innallaha yatlubu arba'a ajnasin minan nas fil akhirah. Allah akan mencari 4 jenis manusia atau 4 golongan manusia di akhirat nanti, di mana ketika ditemukan 4 golongan orang ini, maka mereka akan diberi oleh Allah hadiah berupa surga yang sangat indah. Lalu siapakah mereka yang dicari oleh Allah nanti di akhirat? Yang pertama adalah orang kaya. Orang kaya yang dengan kekayaannya yang melimpah, dia kelola untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan agama maupun kepentingan keluarga dan masyarakatnya. Dan termasuk orang kaya adalah para pejabat-pejabat tinggi. Ketika mereka ditemukan akan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat enak ini kelompok. Udah kaya, punya jabatan yang tinggi, akan dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kaya yang seperti apa? Pemimpin yang seperti apa? Kasulaimana, yang seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang kekuasaannya sangat luas, bahkan berhasil menyatukan 2 kekuasaan menjadi 1 kerajaan yang besar, yaitu kerajaan dirinya dan kerajaan Ratu Bilqis disatukan menjadi kerajaan yang luar biasa. Nabi Sulaiman juga bisa berdialog dengan hewan, dengan semut, dengan burung, bahkan dengan angin. Dan Nabi Sulaiman dikaruniai oleh Allah kekayaan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga untuk umatnya itu lebih daripada cukup. Bukan umatnya saja, tapi hewan, binatang dan yang lain dicukupin oleh Nabi Sulaiman. Kelebihannya sangat banyak. Sampai-sampai Nabi Sulaiman menghadap Allah,
Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk bisa menjamin umatnya Nabi Muhammad. Lantas Allah bertanya, wahai Sulaiman, kamu punya apa? Dijelaskan oleh Sulaiman tentang kelebihan stok makanan. Kata Allah, wahai Sulaiman, sebelum engkau memberikan jatah untuk umat Nabi Muhammad, coba seluruh letakkan di pinggir laut. Setelah diletakkan di pinggir laut, datanglah ikan yang sangat besar. Kekayaan yang begitu banyak hanya habis ditelan oleh satu ekor ikan. Maka akhirnya Nabi Sulaiman sadar tidak bisa menjamin umatnya Nabi Muhammad, maka beliau meminta agar bibir-bibir pantai dijadikan asin yang nantinya akan dikelola menjadi garam. Maka garam yang kita konsumsi hakikatnya adalah hadiah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, begitu kuasanya Nabi Sulaiman, begitu kayanya Nabi Sulaiman lam yatrukil ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi orang kaya yang dicari oleh Allah adalah yang seperti Nabi Sulaiman, yang tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang kedua yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang miskin. Orang yang dengan kehidupannya serba terbatas, serba kekurangan, hidupnya susah. Ini pun jangan khawatir, akan dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberi hadiah berupa surga. Lalu orang miskin yang seperti apa? Ka Isa alaihissalam. Orang miskin yang seperti Nabi Isa alaihissalam. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, salah satu nabinya Allah yang paling miskin, yang paling susah, bahkan rumah tidak pernah punya, apalagi usaha. Hidup sebatang kara, tidak pernah punya istri, tentu saja tidak pernah punya keturunan, adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena sepanjang hidup dikejar-kejar oleh tentara Romawi, yang waktu itu Nabi SAW mengajarkan agama Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sedangkan penguasa Romawi Timur berikut rakyatnya adalah menyembah berhala. Maka datangnya Nabi Isa mengajarkan agama tauhid, dianggap agama sesat. Maka saat itu pemimpin Romawi Timur dan tentaranya selalu mengejar-ngejar Nabi Isa alaihissalam, sehingga hidupnya sangat susah. Gak pernah punya rumah, gak pernah hidup seperti kita kumpul dengan keluarga. Tetapi Nabi Isa alaihissalam, sepahit apapun hidup, sesusah apapun hidup, lam yatrukil ibadah. Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah. Jadi hadirin dan jemaah yang berbahagia, orang miskin pun akan dicari oleh Allah dapat surga dengan catatan seperti Nabi Isa, yaitu sama sekali tidak pernah meninggalkan ibadah. Yang ketiga yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sakit berkepanjangan. Orang sakit dan khawatir oleh Allah dan ketemu akan dikasih surga. Orang sakit yang seperti apa? Ka Ayyuba, orang sakit yang seperti Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana dengan Nabi Ayub? Nabi Ayub oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih nikmat berupa sakit berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh, sampai akhirnya sang istri sudah tidak tahan lagi untuk mengurusi Nabi Ayub sebagai suaminya, istrinya kabur. Begitu juga dengan anaknya, sudah tidak tahan ngurusin ayahnya, anaknya pun kabur. Nabi Ayub alaihissalam sendirian dengan sakit yang berkepanjangan, bahkan sakitnya luar biasa. Ketika datang digaruk-garuk pakai tangan tidak berasa, tetapi diambil pecahan genteng atau bata ataupun batu digaruk-garuk sampai marah baru berasa. Saking parahnya Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun akhirnya sembuh, tapi sakitnya luar biasa berkepanjangan. Luar biasa sakitnya, tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang membantu. Masyarakat menjauhi. Tapi segitu susahnya Nabi Ayub menderita sakit,
Nabi Ayub lam yatrukil ibadah. Nabi Ayub tidak pernah meninggalkan ibadah. Sementara kita hanya dikasih oleh Allah berupa sakit gigi, mengerang terus, bahkan marah-marah terus. Apalagi sakit-sakit yang lainnya. Belum seberapa jika dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian hadirin Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang keempat, Allah akan mencari orang-orang yang standar, yang biasa-biasa saja. Mereka adalah para pedagang, petani, nelayan, buruh, PNS, TNI, Polri, dan sejenisnya. Ini termasuk golongan kita semuanya. Mudah-mudahan kita dicari oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat hadiah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ada kesempatan untuk bisa mendapatkan hadiah dari Allah. Yang seperti apa? Kayusufa, seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf sejak kecil saja sudah dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Diceburkan ke dalam sumur. Lewatlah para pedagang ngambil air, ternyata yang diangkat adalah anak yang kecil mungil, anak yang sangat elok. Maka oleh para pedagang dibawa ke Mesir, dijual di sana. Kebetulan dibeli oleh keluarga raja, oleh keluarga ratu. Dipiara hidup di lingkungan kerajaan, sangat enak, sangat bahagia. Tetapi musibah datang, yakni Siti Zulaikha tidak kuat menahan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, akhirnya tergoda. Dan datanglah suaminya, yaitu Kitfir, melihat adegan seperti itu. Maka Kitfir menanyakan, ada apa ini? Ternyata mereka berbohong. Dan saat itu ada anak bayi memberikan penjelasan. Jika yang robek adalah baju depan Yusuf, maka Zulaikha yang bohong. Dan kalau robek yang di belakang adalah, kalau yang robek di depan, maka Zulaikha lah yang mengawali. Dan robek di belakang berarti Nabi Yusuf yang mengawali. Ternyata yang robek adalah di depan. Ketahuan, maka Yusuf, biarpun bagaimana, karena sistemnya seperti itu, Nabi Yusuf dipenjara. Ketika di penjara, Nabi Yusuf pernah menjadi apa saja. Buruh pernah. Apa saja sudah dilakukan. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, biarpun bagaimana, lam yatrukil ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Hadirin yang cuma yang berbahagia, jadi ada peluang buat kita mendapatkan hadiah dari Allah asalkan kita seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Apapun profesi kita, tidak meninggalkan ibadah. Dengan demikian kesimpulan hadirin yang cuma yang berbahagia, ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, menjadi pengusaha, menjadi pejabat tinggi, maka ingatlah Nabi Sulaiman alaihissalam meninggalkan ibadah. Kita diuji oleh Allah, orang yang susah, orang miskin, jangan bersedih. Lihatlah Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan ketika kita dicoba oleh Allah dengan penyakit, jangan banyak mengeluh. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, lam yatrukil ibadah, tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan ketika kita dikasih oleh Allah hidup yang standar seperti ini, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak meninggalkan ibadah. Mudah-mudahan kita ini masuk dalam satu golongan yang tadi, jika kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, apapun profesinya, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah, terutama ibadah sholat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum fil Qur'an azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu wal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fi binafsihi wa thana bi malaikati bi qudsih wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍana mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'isal islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasaraddin wa hdhul man khadhalal muslimin wa damir anda ad-din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wassalasila wal mihana wa su'al fitani wal mihalama wal mihanama dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.